Yuk bangun, Wong Fei Hung. Mulai main kungfu, yuk. Ulang buka toko lo nanti. Hai guys, selamat pagi dari Fosan. Selamat pagi. Udah bangun belum? Orangnya udah bangun. Orangnya udah bangun ya? Lampunya juga bangun. Ya, kita di Fosan. Apa yang teman-teman sudah tahu mengenai Fosan? Kalau yang suka nonton silat-silatan pasti udah pada tahu ya kota Fosan. Rame ya suaranya, Mia. Jadi Fosan itu dikenal sebagai pusat persilatan di China. Dari zamannya Wong Fei Hung ada tendangan tanpa bayangan. Kamu nonton nggak Wong Fei Hung? Banyak kali. Neng 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 neng. Tendangan tanpa bayangan. Terus ada Bruce Lee. Bruce Lee ini ya dia Chinese American ya, not really Chinese ya, dia more to Hong Kong, right? Hong Kong American. Terus dia sempat pindah ke Amerika juga kan? Iya. Nggak di-spill dulu deh, karena kita akan kunjungin tempatnya Bruce Lee juga. Dan the hero yang banyak banget yang request adalah Ip Man. Ip Man juga dari Fosan, yang perguruan Wing Chun ya. Iya. Ya, jadi kita akan explore semua yang berhubungan dengan perkungfuan, persilat-silatan yang ada di Fosan hari ini. So, stay tune. Kita sekarang mau sarapan dulu, lagi masak-masak dulu, terus kita langsung akan explore, ya. Iya. Itu isi semua kanan. Oh, ada renkung. Tuh. Aduh. Berapa kali tol emang? Aku nggak tahu dia. Wah, mie-nya Alvin rasa kambing. Mie instan rasa kambing. Garpunya harus dicemplungin di situ mah. Habisin aja. Ngeri ini tutupnya terbang. Wah, kurang ya airnya. Terus fit. Ada. Di depan kita ini adalah Wong Fei Hung Memorial Hall, guys. Jadi kita nyampe sini mau sarapan dulu. Sarapannya belum dimakan, udah mulai teng. Jadi Alvin langsung lari masuk.
面有个主题，这个主题就是彩青。这个青被誉为一份财富，挂青就是挂起一个彩虹，祈求大吉大利，好事连连。Mari kita masuk guys. Ini rumah marga Huang, juga tempat untuk memorialnya Wong Fei Hung, juga tempat wushu, tempatnya lion dance atau barongsai juga. Yuk kita lihat ke dalam. Ini Wong Fei Hung. So slim. Main kungfu memang kayak gitu. Ini tempatnya dia lahir. Huang Fei Hung. Fei Hung. Sheng Ping. Ping. Jian Jie. Jian Jie. Artinya? Wong Fei Hung's life profile. Oh. Dia 1A47, born at 1A47. Lahirnya 1847. Yeah. Meninggal di 1924. Meninggalnya 1904. Yeah. Umur berapa tuh? 68. Oh, tua juga ya. Nah, Wong Fei Hung ini guys, dia punya istri, baru 3 bulan married. Istri pertamanya meninggal, sakit. Terus dia married lagi, istri kedua. Udah punya anak 2 laki 2 perempuan, meninggal lagi sakit. Terus dia married lagi anak ketiga, punya 2 anak laki, meninggal lagi sakit.
Kenapa ya? 3 kali. Nah, akhirnya dia percaya kalau istrinya yang 3 itu meninggal karena curse. Karena curse dia gitu. Akhirnya dia ambil perempuan lagi tapi nggak dijadiin istri. Dia jadiin concubine. Jadiin selir, aman, nggak meninggal. Dia meninggal duluan akhirnya. Dia akhirnya meninggal duluan. Si concubine-nya itu akhirnya sama anak-anaknya, sama murid-muridnya bikin sekolah kungfu di Siangkang, di Hong Kong. Dia Fei-nya nggak cocok. Iya, nggak cocok punya istri. Kalau punya istri kasihan istrinya jadi korban. Nah, ini barongsai guys. Ini number 1 apa? Number 1 in CCTV line dance. Waktu oh, aku kira ada festival terus dia menang, bukan ya? Yeah, di CCTV. Ada CCTV. line dance whole China. Oh, oke. Ada whole world, whole Southeast Asia. Nah, Menang. Ini yang original. Mereka pakai. yang mereka pakai untuk competition ya. Ya. Keren ya. Yang itu dapat kali dah CCTV. Oh, oke. Jadi ini campuran antara kungfu, si lion dance ya. Campuran antara kungfu, dance juga, music juga, semua. Culture. Wong Fei Hong Ya. selain line dance masih jago di itu obat, bikin obat. Dia juga ngerti bikin obat. Toko obat dia bagus banget. Oh, wow. Tahu sih. Wow. Pinter ya. Jadi bukan cuma main fisik, di otak juga hebat tuh. Biasanya kan Tuhan cukup adil. Jago di apa, yang lain kurang gitu kan. Ini ada souvenir-souvenir ya? Iya. Yang kecil-kecil. Loh, itu ada opera juga? Oh, bukan opera, sorry. Ini barongsai. Keychain, gantungan kunci dari barongsai, model barongsai. Ini barongsai semua. Wang Fei Hong jago di 3 hal. 3 hal. Satu lagi apa? Line dance, kungfu, sama obat itu. Oh, 3-nya itu, oke. Semua Ada. famous. Iya, bisa begitu ya. Multi talented. Iya. Ada history-nya di sini. Let's go. Dulu kita kesini kok aku nggak ingat ada history ini ya. Cuma ingat barongsai doang. Cuma ingat nonton ini doang. Barongsai. No, he's the son. No, he's not Wong Fei Hung. Ini anaknya. Coba baca yang betul. Tapi kenapa dia dibawa pakai? Coba baca yang lengkap. Aku udah baca di internet. Kalau tadinya ini dikira fotonya Wong Fei Hung, tapi ternyata ini anaknya. Wong siapa-siapa gitu. Mereka dulu main pakai ini. Wah, ini kayak Kuan Yu punya. Iya. Pakai kali bisa bikin ulang. Bisa biru-biru juga sih. Wah, si Opa lagi senang mendengarkan musik. Ini baju dulu mereka pakai ya. Iya, kayak di film-film silat ini. Bahannya kayak apa? Bahan ya. Linen kayak. Cannot touch ya. Jangan tadi nanti rusak semua. Oh, foto lama banget loh ini. Ini sekolah kungfu ya? Ya, sekolah kungfu. Iya. Tapi di zaman itu berarti sudah ada kamera ya? Ini sekolah kungfunya bukan Wong Fei Hung punya. Ini mungkin udah anak-anaknya. Iya. Sama murid-muridnya bikin sekolah kan. Wah, ini koran zaman dahulu kala. Sudah yellowing. Wong Fei Hong semua masuk newspaper. Iya.
Wah, this newspaper. Nanti anak-anak zaman berapa puluh tahun lagi mereka bingung kali ya. Newspaper apa ya? Sekarang udah jarang banget kan lihat koran. Pukul lalu pada kungfu susah loh aku Oh iya. bacanya. Aduh. Hebat loh bisa main kungfu. Gambarnya juga nggak banyak, itu based on text aja. Iya. Interpretasi masing-masing dah. Wah, ini buat dumbbell ya? Iya. Wah. Lock. Oh, lock. Wood lock. Stone lock. Lock. Kunci. Ya. Gembok. Kayak gembok. Oh, no lah, dumbbell lah. Iya. Buat latihan toh. Nowadays dumbbell. Ini dia dulu pakai buat orang medical apa? Buat pandu orang health check ada pandu terapi orang lain. Kalau orang throw up pakai ini. Hah, di throw up taruh ditampung di situ. Ya memang dulu not so easy lah. Nowadays. Oh, ini neraca ya. Iya. Ya, mantul kacanya. Neraca. Pedang zaman dahulu. Tekonya Wong Fei Hung ya. Ini muridnya. Dia. Murid. Ya. Lin Sirong. Murid-muridnya aja hebat-hebat ya. Ini buat apa ya? Ini buat dulu orang kalau mau ini. Oh, Taruh di sana. tatakan tangan. Iya. Yang batu ini maksud aku. Buat main kungfu. waktu Latihan? main kungfu. Iya. Latihannya sama batu. Harus latihan ini ya. Waduh, biru-biru deh. Bukan ke kiri. Oh, ada mortar juga ini, mungkin buat numbuk obat ya. Sayang, Lighter. Itu semua. Ini buat bikin obat. Bener kan? Mortar, tumbuk-tumbuk obat ya. Herbal kan. Ini juga mortar kecil nih. Wow. Wah, simpoanya Masih ada ya. besar sekali. Nah ini buku dia jadi place the head master of the school kungfu kan for many people. Dia bikin Buku buat orang belajar. Dulu bikin obat. Boy obat pakai ini. Oh, rebus pakai itu ya. Papa kamu juga masih suka rebus pakai gitu kecil-kecil? Iya. Ada apa di sini? Ada setrikaan. Tuh. Setrikaan yang masih pakai arang di dalam. Masih bisa dibuka-buka tuh. Buka Island. tutup. Arang, charcoal. Kakao Island. Iya. Iya, masih ada ya. Aku nggak tahu. Cuma so muda mah nggak tahu itu tungsi. Sok muda nggak tahu ada barang kayak gitu katanya. Wah, ini apa ya? Ini ngegiling apa kali? Dedaunan kali nih. Bikin obat. Iya, buat obat. Giling kanan, giling kiri, keren banget alatnya. Mana masih ada kayak gini? Nah, deh. Ini buat ngerebus kali nih. Buat incense. Oh, incense. Gede ya, mantep ya. Cocok nih buat incense yang baru aku beli ditempel kemarin. Ini buat maupi. Buat apa? Maupi ya nih. Oh, mau pi buat kuas, buat tulis-nulis nih. Wih, nyamuknya gede amat. Ini
Oke. Di atas lagi nulis-nulis. Wong Fei Hung. Oh, different actors, main actors. Itu Wong Fei Hung, ini Wong Fei Hung, ini Wong Fei Hung. Dengan aktor yang berbeda memerankan Wong Fei Hung ya. Iya. Sama Jet Li. Wah, sepatunya. Di sepatu ya. Sudah mengalami perjuangan luar biasa dalam hidupnya. Waduh. Ada kayu, ada leather. Pakai bakyak loh. Bakyak sama kulit. Tapi kulitnya udah, wah, luar biasa perjuangannya ini kulit. Ampun. Ini dulu buat seramik, buat Apa? pillow. Hah? Ini bantal? Waduh. Aku kayaknya nggak sanggup tidur di bantal sekeras itu. Wong Fei Hung. Oh, ini film-film ya. Lucu. Kalau mau datang ke sini guys, ini ada jadwal pertunjukan barongsainya nih. Jam 9.30 pagi sampai jam 10.30. Terus nanti sore jam 2.30 sampai jam 3.30. Nih, datanglah di jadwal ini. Jadi bonus, dapat museumnya, dapat pertunjukan barongsainya. Sayang kalau lagi nggak ada jadwal ini. Ya, also bisa belajar line dance di sini. Oh, Mereka akan ajarin. oke. Ayo, siapa yang mau belajar main barongsai? Siapa tahu menjelang Sincia banyak orderan. Kalau di sini tiap buka toko baru juga ada begini-begini biasanya. Setelah kun ya juga orang juga. Di sini juga ada apa ya? Buat pai-pai ke ancestor ya, ke leluhur. Ini satu orang main di movie yang saya makin wangi banget ini. Wangi apa ya? Kasih tahu. Kamu jangan bikin aku merinding ah. Ini kena copyright nggak nih ya si Opa dengerin musik kencang bener? Enggak, itu enggak. Itu speaker dia enggak betul. Oke, hopefully ya. Guys, kita mau lewatin sekolahnya Wong Fei Hung, sekolah silat kungfu. Kungfu. Bukan pencak silat ya. Sekolah kungfu. Udah dekat nih guys. Di depan kita. Sebelah kanan, siap-siap. Cuci mata dulu. Cuci mata, loh. Kok ada lapangan kosong? Ini nih sekolahnya nih. Kita di sini nggak bisa parkir, susah. Oh, sekolahnya juga lagi tutup. Oh, Ada orang nggak? nggak ada. Libur mungkin mereka hari ini. Hari ini Monday loh. Iya, tapi kosong tuh. Nggak ada suara-suara sama sekali tuh, kelasnya juga kosong. Aku tanya yang apa? Tadi lihat several anak di sini main kungfu di sini. Aku tanya yang security dulu ya. Oke. Nah ini nih, Fosan Wong Fei Hung International Martial Arts School. Sekolah bela diri Wong Fei Hung. Adanya di Fosan guys. Cuma kelihatannya sedang tidak ada aktivitas apapun ini, semuanya kosong. Dari bawah sampai atas kosong. Sekolahnya dapat banyak penghargaan tuh kalau lihat di poster ini. Ini sekolahnya guys. Oh, ternyata belajarnya seperti ini. Ada sansaknya gede-gede banyak banget. Sama sarung-sarung tinju gitu.
ini buat fight juga. Depan ini juga sekolah sama yang tadi, cuma yang tadi itu tempat latihan kungfunya, tapi ini sekolah yang buat pelajaran-pelajaran. Jadi mereka tetap harus belajar bahasa Mandarin, harus belajar matematika, pokoknya ada kurikulum yang menurut pemerintahnya wajib. Nah, mereka tetap belajar di sini. Nanti setelah belajar ikut kelas-kelas di sini, mereka baru latihan di ruangan-ruangan yang tadi itu. Jadi ada dua gedung, dua tempat yang sebenarnya dekat sih, ini kayak terpisah 200 meter doang jalan kaki. Ini yang main school. Main. Ya, itu berlatihan. Oh, oke. Ya. Dan dia bilang ada 3 grade di sini. 3 grade. 14,000, 16,000, 18,000 kuai. Per Oh, tahun. beda harganya ada 3 macam. Di sini mulai dari elementary school sampai senior high school. And mereka very special set line apa yang class for like Mandarin, like mathematics, like English, like lain. Yeah, mereka very special in belajar kungfu. Belajar kungfu itu need to be after school. After school usually 3 o'clock something selesai school, then go to tempat latihan to belajar kungfu. Dari 3 something sampai jam 8:30 malam. Itu panjang ya, like 5 hours. So itu kalau mau betul-betul mau belajar kungfu harus pay super extra effort. Itu kapan bikin PR-nya? Sekolah di Cungguo kan banyak banget PR-nya. Ya, mungkin why makan karena di tadi 3 something to 8:30 mereka ada waktu makan. 5 something udah mulai makan, dan istirahat sebentar mulai olahraga lagi. Bukan olahraga, latihan lagi. Ampun dah. Itu sih teler loh. Maksudnya sekolah dari pagi sampai jam 3 sore itu kan udah berat ya? Biasanya berat. Udah berat kan? Kurikulumnya yang aku denger sih cukup sadis kurikulumnya. Terus abis itu mereka tuh guru-gurunya banyak kasih PR. Karena kamu di Kuaisang. Oh, aku kelas Kuai ya. Aku Ya, kayak beda. kayak udah yang sekolah di Cungguo, cuy PR terus. Sekarang dan itu di university beda, enggak under control. Tapi dari American, dari kindergarten sampai senior high under government control, cannot give too much. Cuma Homework. Yeah, nggak bisa. Itu beda. Kamu di university, jangan komplain ya. dulu aku dikasih PR-nya sih bohwat sih beneran. Ya, oke. Berarti sekolah sampai jam 3 sore, terus PR mungkin tidak terlalu banyak, tapi masih lanjut kegiatan fisik sampai malam, sampai jam 8.30. Iya. Hebat ya. Menurut aku mereka sangat kuat lah harus. Iya. Kuat jiwa raga itu. Mentally kuat. Mentalnya Fisik juga harus kuat. Iya, kalau enggak kan gila mau nangis aja. Terus kalau latihan kan biasanya besoknya juga udah pegel-pegel, encok-encok gitu. Kayak kita habis nge-gym aja deh. Habis nge-gym misalnya aku latihan Muay Thai sama PT aku. Itu besok kan sakit semua. Merah-merah semua. Enggak tahu mereka latihan step by step ya. Mungkin first time not so much. Second time gradually nambah. So maybe okay. Maybe. Karena Hopefully. pikir kalau dari elementary to senior high total 12 years. Nggak mungkin satu tahun belajar semua kungfu kan? Iya, mungkin bertahap. Yeah. Orang belajar kayak pencak silat gitu juga ada sabuk apa gitu, nggak langsung yang sabuk hitam, ban hitam. Ya gitulah. Jadi kalau punya anak mau belajar kungfu bisa ya di sini ya. Udah belajar sekolah sekaligus sama sekolah kungfu udah sepaket kan? Antara 14.000 renminbi sampai 18.000. Let's say 18.000 deh yang paling lengkap, mantap, paling top. 18.000 kali 2.300 itu setahun. Nggak sampai gocap juga. 40-an juta setahun. 40-an juta setahun. 3 tahun 120-an juta. Ya, tambah
jajan lah, baju lah, apa segala macem 150, mungkin mentok-mentok 200 kalau boros ya. 200 juta. Mungkin masih butuh bayar dorm. Itu halusnya kayak dorm itu. tadi belum termasuk. 700 kuai, ya. Tapi dorm nggak terlalu mahal kok. Ya, di sini aman. Kemarin kita lihat sekolah 1 tahun dormnya 2 juta nggak nyampe. Iya, iya. 1 Di sini tahun. harusnya nggak banyak. Nggak mahal. Kecuali kamu sendiri mau satu kamar itu beda. Karena Iya. Liu Xueseng beda, mereka requirement Iya. lebih beda. Iya, waktu di Jinan Taxue kita mahasiswa-mahasiswa yang dari luar negeri, yang foreign students itu biasanya kamarnya maunya sendiri-sendiri atau Dua berdua orang. gitu, nggak Nah. mau sekamar 8 orang. Tapi 12. Chinese 8 orang loh. Itu beda ya. Aku bakalan gak tahan sih, nggak tahan sama kalau dapet yang teman yang berisik. Kan kita baca itu kan beda-beda ya. Kalau Alvin berisik nggak apa-apa, dia tetap bisa baca gitu. Kalau aku baca mau masuk otak itu harus semuanya diem gitu, semuanya di remote dulu, mute dulu. Kan beda-beda. Yeah. Tergantung, mungkin dibesarkan di rumah yang banyak orangnya, kamu banyak cici koko semuanya nyanyi, kamu tetap bisa belajar. Aku nggak bisa. Oke, back to this school. Menurutku kalau kita ada anak, menurutku mungkin aku akan kirim ke sini loh. Karena not only classics, also to physics, is more complete. Iya. Satu Ada orang. gerak juga, ada olahraganya. Mentally juga lebih complete, lebih kuat. Lebih tough. Bagus. Aku juga suka sih belajar gitu-gitu. Jadi apa kita enroll ke Shaolin? Kalau ini kan anak Shaolin. kecil semua. Kayaknya Shaolin lebih mahal. Oh iya, Shaolin Shaolin memang lebih jauh mahal. lebih mahal. Nanti kalau kita ada waktu ke sana lihat Ya. dulu. Sekarang kita lanjut ke Bruce Lee. Bruce Lee, Oke, yes. yuk. Jadi kita lompat generasi nih ya. Ini kan Wong Fei Hung yang paling dulu. Harusnya di tengah-tengah ada Yip Man kan, Yeah. baru Bruce Lee. Bruce Lee Yeah. itu kan muridnya Yip Man. Iya. Tapi Oke, kita kita lanjut ke lajunya. Bruce Lee dulu. Rutenya Iya, iya. ke Bruce Lee dulu. Oke, yuk. Let's go. On the way ke Bruce Lee. Nah, di sebelah kanan ini ada restoran khusus jualan semua menu pare, dan parenya gede-gede banget. Kamu doyan pare nggak? Aku oke sih. Nah, Alvin suka pare, cuma kalau aku enggak. Aku sukanya yang enak-enak, nggak suka yang pahit-pahit, getir-getir. Sampai kita guys, tempatnya Bruce Lee. Kita sampai ke destinasi kita yang kedua guys. Ini adalah ancestral house-nya Bruce Lee. Yuk. Nah, di Shi Zhongsi. Ini kita di pintu masuknya guys. Pintunya tinggi banget. Terus ada genealogy tree. Ini kayak buku keluarga gitu, tapi udah ditulis di dinding. Bruce Lee nah. Oh iya, panjang sekali. Ya ampun. Tuh, sampai sini-sini. Where to start? Ini start ada sini. Ah, ini paling atasnya. Dia marganya Lee ya. Iya. Tapi kok di sini nggak ada Lee-nya? Namanya nggak usah tulis Lee. Oh, di sini udah pasti Lee semua. Iya. Jadi nggak usah pakai Lee lagi. Sing Lee ya. Nah, yang aku pelajari, Bruce Lee itu papahnya orang Chinese, tapi mamahnya blasteran. Mamanya itu mamanya adalah anak dari orang kaya di Shanghai. Bapak si kakek ya, si kakek itu orang kaya di Shanghai yang punya banyak banget istri, punya banyak banget selir. Nah, salah satunya adalah si neneknya Bruce Lee. Jadi mamahnya itu mamahnya adalah orang Inggris.
orang Inggris, bule gitu, simpenan orang kaya di Shanghai gitu. Nah, married sama papanya Bruce Lee. Terus papanya Bruce Lee itu kerjanya apa tau nggak? Kerja apa? Dia opera singer. Opera, ya. Jadi mereka itu sempat ke San Francisco untuk nganterin bapaknya Bruce Lee ada show, ada opera di sana. Salah satu yang terkenal di Fosan selain silat adalah Kwangtung Opera, gitu. Nah, terus pada saat di San Francisco itu Bruce Lee-nya lahir, jadi that's how Bruce Lee bisa punya double citizenship, dia bisa jadi punya paspor Amerika. Aku juga mikir, how he become American kan? Mamahnya mukanya ada bulenya tapi ternyata ada marga Ho-nya. Terus bapaknya Chinese banget. Kenapa dia bisa jadi American? Ternyata karena dia lahir di San Francisco. Begitu. Di atas kepala kita ada dragon boat. Dragon boat ini juga another culture dari Fosan. Dari Kwangtung sebenarnya, di Guangzhou juga ada, di Fosan juga ada. Jadi erat sekali hubungannya semua. Jadi pada saat Dragon Boat Festival, mereka kayak sahut-sahutan gitu, yang akhirnya jadi Kwangtung Opera. Ayo, tahu nggak kamu? Nggak tahu ya? Aku juga baru baca sih. Nah, ini tempat buat pai-pai, leluhurnya Bruce Lee. Wah, ada fotonya Bruce Lee. Bruce Lee itu meninggalnya muda. Dia karena ada cairan di otaknya gara-gara dia tuh hypersensitif sama painkiller. Jadi obat anti rasa sakit dia konsumsi, rupanya dia sangat-sangat sensitif. Kasian ya. Iya. Nah, Bruce Lee ini juga dikenal karena dia, yang bikin dia terkenal itu dia punya aliran sendiri untuk martial arts, untuk kungfunya dia. Jadi dia belajar sama Ip Man kan. Tapi Ip Man kan kungfunya klasik. Nah, dia beda. Dia tuh nyampur-nyampurin. Jadi dia belajar boxing juga, dia belajar anggar juga, dia belajar macam-macam. Dia campurin. Dan Bruce Lee ini juga kungfunya dia itu Jeet Kune Do ya namanya ya. Dia akhirnya jadi dasarnya MMA, Mixed Martial Arts, yang sekarang lagi populer. Taman是谁? Li Wentian, wife of Li Wentian, istrinya. Istrinya siapa? Li Wentian. Li Wentian istrinya. Hah? Kamu ngomongnya yang jelas dong. Siapa istrinya siapa? Ini istrinya Li Wentian. Istrinya Li Wentian, tapi dianya bukan Li Wentian. Bukan. Oke. Ini dapat itu dapat dari the king dari dulu. Yipin Furen. Level 1 wife. Level 1 wife. How many levels are the wives? Means ikut husbandnya level 1 in the government center. Mingbai. Dan dia jadi istrinya level 1. Oke. Bukan dia first wife atau second wife. Istrinya aja. Oke. Kita kendala bahasa soalnya. Kadang-kadang aku kurang paham doi ngomong apa. Our house, ancestors house of Bruce nih. Lah, ini apa? Ini tempatnya buat mereka worship to their ancestors. Not Bruce Lee, including Bruce Lee. Oh, pokoknya leluhurnya Bruce Lee di sini. Ini buat Margali. Margali, semuanya secara umum ya. Like Bruce Lee. Yuk. Kita masuk ke kawasan perumahan-perumahannya. Wah, ternyata pada bangga sekali mereka dengan Bruce Lee di sini. Jadi banyak lukisan-lukisan Bruce Lee. Mana rumahnya Bruce Lee dulu? Masih duduk. Masih lurus. Yuk kita masuk.
gelap. Iya. Itu. Iya. Nah, masih pintu kayak gini. Iya, wow. Wah, another Bruce Lee. Enak ya gang-gangnya, kayak di film-film. Wah, iya, tuh. Ini nanti di Wing Chun di tempatnya Ip Man kita ngelihat ini yang benerannya. Di sana ada nggak? Nggak tahu deh, tapi kalau Bruce Lee kan beda, dia campur, ada boxing juga nih. Iya. Dia yang apa ya, bisa dibilang mengubah model-model video-video mengenai orang Asia di Hollywood. Bagus ya. Jadi iya. Kungfu Xiaozhen, Kungfu Town. Mana yang merah ini? Kungfu Xiaozhen. Kungfu Xiaozhen. Ah, hal Kungfu. Desa Kungfu atau Kungfu Town. Wah, tua sekali ini bangunan. Sepedanya juga tua. Bangunan apa ini? Kungfu apa? Aku lupa kungfu. Oh, perkumpulan. Iya. Ada perkumpulan kungfu ya. Keren banget ini. Buat di sini buat communication, tuh lawan, buat cari master tuh belajar. Ya, bisa buat kalau ada video mau kau upload. Mingpai. Tulisannya nanti kalau udah biasa aku. Wah, Kungfu Xiaozhen. Yuk. Gang-gang kecil-kecil ya. Iya, tapi rapi, bersih, enak sih. Hayo Bruce Lee. Nah, ada petunjuk nih ke kanan, Li Xiaolong. Juju. Apa tuh? Ancestor. Juju. Oh. Lihat ada feng shui apa di sana? Xiaoxian, Xiaoxian. Kecil banget ini kan. Xiaolong Leng, Xiaolong. Ah, gangnya Xiaolong. Naga kecil dong. AT ada AW. RT. RT Xiaolong. Bukan 6 ya. Bukan RT 6. RT 6 RW 1. Pintunya double nih. Ada pintu tinggi, ada pintu setengah. Ini juga bikin tadi itu kayunya. Kah? Ini juga bikin tadi kelihatan kayak kayu tadi. Oh, kayak kayu buat latihan kungfu. Padahal hidran. Aduh. Satu udah gitu dia halus bikin. Aduh. Celi mah kanan. This looks special. Yuk. Bruce Lee Ancestors House. Tapi sepertinya tutup. Iya.
Bagaimana nih? Yuk. Bagaimana nih? Udah dipalang dalamnya tuh. Ditutup semua kan? Iya. Wah, lagi tutup guys. Mungkin lagi jamnya istirahat makan siang ini. Yuk kita makan. Kita juga makan. Mau makan atau jalan aja? Yuk cari makan deh. Ya. Di sini rata-rata di depan tiap rumah ada tempat pai-pai. Sayang, ini pai-pai apa sayang? Tudishan. Apa? Tudishan. Apa itu? Itu biasa di pintu. Kayaknya jaga pintu ada apa? Oh gitu. Iya. Buddhism atau Taoism? Menurutku belongs to Taoism. Taoism. Atau belongs to local people's choose. Hey. Meaning not from town, not from apa? From. Nah semua ada di sini. Sama. Iya. Zaman dulu kita juga. Sama semua, hampir tiap rumah. Semua. Ada quote Bruce Lee di sini. As you think, so shall you became. Hari ini Bruce Lee Ancestor Home-nya tutup guys. Tapi kita mampir ke cafe. Kebetulan dekat situ ada cafe. So di kesempatan ini kita mau ngucapin terima kasih buat Basil Sia yang udah support perjalanan kita secara langsung lewat PayPal. Jadinya kita bisa ngafe nih buat ngupload video 1 jam. Habis ngupload, kita coba balik lagi ke rumah ancestornya Bruce Lee, tapi ternyata memang gak buka guys. Di depan kita ada patung Bruce Lee gede banget guys. Tapi kita nggak masuk ya ke parknya karena sekarang udah sore, udah jam 3. Dan kita pengen kejar ke Ip Man juga. Jadi bye-bye Bruce Lee. See you again. Kita lagi lanjut perjalanan guys ke Ip Man. Nah, lanjutin cerita mengenai Bruce Lee. Mengenai mamahnya. Mamanya? Aku searching kan histori keluarganya. Jadi si mamahnya ini sebenarnya punya mamah itu adalah orang UK, British. Terus mereka sempat ke Amerika kan, terus balik lagi ke Hong Kong. Waktu itu Hong Kong lagi dikuasain sama Jepang. Jadi kalau dia bilang dia British, mungkin takut bermasalah. Yeah. Jadi dia bilang dia mamahnya orang Jerman. Sehingga dalam sejarah itu sempat ada sempat dia keturunan Jerman si Bruce Lee itu, tapi sebenarnya enggak. Jadi ternyata setelah itu ada yang memang runutin lagi sebenarnya orang mana sih. Jadi dicari dari yang immigration, yang orang pindah ke sana pindah kemari gitu, dicari-cari sejarahnya ternyata orang British. Cuma bilang Jerman mungkin karena pada saat itu Jepang bersekutu dengan Jerman, jadi biar aman aja. Gitu. Ya cukup pintar juga lah daripada bahaya kan. Ya, cari aman dulu. Iya, jadi Bruce Lee itu meskipun lahir di San Francisco, tapi dia gedenya itu di Hong Kong. Baru setelah dia umur 18 tahun, dia klaim dia punya citizenship Amerikanya supaya dia bisa sekolah di sana, kuliah. Yeah. Sekolah tinggi di Amerika. Nah, di Amerika itu akhirnya dia pikir cari duit, dia akhirnya buka sekolah, dia ngajarin kungfu. Tapi sebenarnya goal utama dia bukan buka sekolah kungfu. Goal utama dia pengen jadi actor. Akhirnya ya berhasil juga jadi actor gitu. Seru. Kelihatannya quite ambitious ya. Hebat sih. Mungkin juga sangat rapi sih orangnya. Ya, kalau nggak kerja apa jadi apa ya. Iya, itu benar-benar goal oriented banget. Keren. This is a new bridge, we never been here. Tempatan apa ini? Aku juga nggak tahu, gitu rasanya belum pernah deh. Kita belum, aku juga belum. Kamu juga belum kan? Berarti Iya. ini dibangun pada saat kita di Jakarta. Ya harusnya karena dulu aku sering kirim barang lewat sini kan? tempat-tempat, banyak tempat di Guangdong. Ya masih baru lah, Depok masih baru. Iya masih baru ini.
Welcome home. Iya. Fosan. Wih. Bacanya dari kanan ke kiri. Fosan. Renkung. ETC ada Renkung. Iya. Ini timbangan nih. Wih, provinsi lain loh ini depan. Iya. Provinsi apa nih? Henan. Henan. Ih. Sampai kita guys di depan ini nih, Wing Chun. Yep man. Yep, man. Memory house. Ah, Memory ya gitulah. memory house, memory gitulah apa sih? Itu yang 2 huruf apa ya sayang? 2 huruf. Wih, luar biasa. Apa luar biasa? Jangan tanya aku itu huruf apa. Iya, hampir kayak tulisan-tulisan di Qin Dynasty kan? Ya, Tua kamu banget. duluan aja. It's closed. Every Monday. And it's closed on Mondays. Kasihan. Suanlah. Ya sudah, ininya kita pending dulu guys. Kita kalau gitu kita silaturahmi aja yuk, kita main ke rumahnya Mbak Arsanti. Boleh. Banyak yang request kita visit ke apa namanya Santi Santi Family bukan Baobei Family di China channelnya. Yuk kita silaturahmi aja. Mari kita perhatikan betul-betul. Buka jam 9 pagi sampai jam 12 siang, lalu jam 2.30 sampai jam 5. Tapi hari Senin libur guys. Jadi kalau mau lihat rumahnya Ip Man, jangan hari Senin ya. Libur. Sekarang kita ke rumahnya Mbak Santi, Baobei Family in China. Kita ngelewatin Nanhai District. Depan kita ada jembatan besar banget. Apa namanya? Pingsheng Daqiao. Pingsheng Daqiao. Di Pingsheng Daqiao di Guicheng. Oke. Guicheng adalah center of Nanhai District. Oh, pusatnya Nanhai District. Sekarang jam 4:15, sudah mulai rame jalanan. Hopefully kita bisa sampai di rumahnya Mbak Santi sebelum macet ya. Sebelum orang-orang pulang kerja. Hari ini hari Senin lagi. Senin sore. Wow. Jembatan ini kita ada di atasnya Pearl River ya. Siapa? Kayaknya. Kayaknya bahaya ini. Terlalu tekat sama dia, so udah nggak mau belajar. Yang jauh-jauh dipelajari, yang deket nggak dipelajari. Baiklah. Sama ada subscriber aku juga katanya video bobo di mobil semua yang Indonesia dia nggak mau nonton katanya. Biasa katanya kalau Indonesia. Bertahu semua. Belum tentu. Baojun ya di kanan. Iya. Baojun. Warnanya cakep. Iya. Tapi slow. Masalah driver dan masalah mobil. City limit kali? Enggak ya, ini udah tol ya. Ini tol. Tol boleh ngebut sih. Wih, hebat. Denger dia kamu ngomong apa. Dia bilang gak sopan. Oh, siasin. Gila dia mau wih gila, solid line dihajar sama dia. 2 kali. Oh dia udah cek gak ada CCTV. Kalau aku kirim CCTV ke traffic police, aku dapat some uang sih. Berapa duit? 20% of the penalty. 20% of the penalty. Tapi jadi tukang ngadu. Ya, kita sudah hampir sampai. Ini kompleksnya Midea ya. Iya. Sayang nunduk. Aduh. Kok ikut nunduk? Lampotku udah berdiri nih setelah ini. Wah, banyak pohon peach. Cantik sekali kompleksnya. Kita keliling di tempat dia dulu. Boleh, we are quite early. Kita janjiannya 5:30 karena
Mbak Santi tuh mesti jemput anaknya dulu. Jadi kita muter-muter dulu kali ya. Iya. Yomi Xue mah? Xiaomi Xue mah. Cari-cari deh. Itu school bus bukan? Depan Ya, kuning-kuning. school bus. School bus ya. I think media should have their own school sih. Iya, kompleksnya besar sekali. Apartments-nya aja banyak banget towernya. It's a quite big company loh, media. Di Indonesia juga quite popular. Very very big. Several companies ya yang dari China ya. Huawei. Di Indonesia juga populer. Dulu kantor aku dulu di Kimberly Clark, satu building sama orang-orang Huawei. Terus Agree apa Gree sih? Gree aja ya. Aku kira Agree. Gree itu loh AC. Sama Media juga quite popular. Meskipun nggak sepopuler Oppo sama Vivo kali ya. Kalau Oppo Vivo itu kayak sampai kota-kota kecil juga di mana-mana ada Oppo Vivo. Dan sekarang Mixue. Mixue like everywhere, every corner. Datang dari arah mana ya? Nggak tahu. Itu. Udah datang, hai. Apa kabar Mbak Santi? Hai, Popao. Hai Nana. Hai Jaka. Malu-malu dia. Bisa bahasa Indonesia nggak Nana? Iya. Kamu kaya ya? Mana matanya? Akhirnya kita ketemu sesama Indonesian and Chinese mixed couple. Yes. Ya, kita bakalan ngobrol-ngobrol seru sama mereka sesuai requestnya teman-teman semua nih. Akhirnya kita ketemu juga kan. Yuk, kita ngobrol-ngobrol deh sama mereka yuk. Kita akhirnya makan huokuo guys. Ini huokuo yang konon kabarnya paling terkenal di daerah sini. Ini namanya daerah Shunde, Guangzhou. Guangdong. Shunde. Sama? Nggak bisa nyalain api lagi. Lama. Oke. 没问题啊。Oh. Tuh lihat apinya gede banget meja sebelah. Apinya wow, keren banget. Gak apa-apa. Keseruan ngobrol kita ya, keseruan ngobrol sampai lupa. Terlalu excited, ya. Jadi ini spesial bebek nih guys, restonya. Jadi banyak bebek yang nemenin kita makan nih hari ini. So guys, semalam kita habis makan malam bareng, terus kita diajakin ke rumahnya ngobrol-ngobrol sampai tengah malam, sampai jam 12 malam. Habis itu kita mandi, dikasih kesempatan mandi air panas, terus kita mau balik ke mobil, mau bobo di mobil, nggak boleh. Budaya apa ya ini? Itu namanya Indonesian hospitality. Pokoknya katanya malam ini nggak boleh bobo di mobil, harus bobo di sini. Akhirnya kita nginep di rumahnya Powei Family di China. Sekarang udah pagi, kita siap-siap. Nanti kita mau sarapan bareng, terus ngobrol-ngobrol lagi. Nanti videonya di video yang berikutnya ya. Stay tune, bye.